Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan dan melimpahkan rahmat, kasih dan sayangnya kepada kita semua, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita bisa bersama kembali. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Tuan-tuan dan puan-puan, pada malam hari ini saya bawa kitab Tanwir Qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui lemah hambanya setengah mereka itu dan kuat setengahnya. Maka diwajib suatu yang wajib atas mereka itu dan menyatakan yang haram pada mereka itu. Maka yang lemah mengerjakannya mereka itu yang wajib saja, dan meninggalkan mereka itu yang haram. Dan tiada pada hati mereka itu dapat suka berbuat sunnah, dan yang kuat mereka itu memperbuat mereka itu yang wajib serta yang sunnah, dan meninggalkan yang haram serta yang makruh. Tuan-tuan dan puan-puan, ini merupakan kelanjutan dari pembahasan kitab Tanwir Qulub yang telah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwasanya Allah itu telah menetapkan dua, maksudnya ini dua bisa dibilang dua golongan. Satu golongan itu memang golongan yang lemah. Maka yang lemah itu Allah tandai, Allah buat aturan wajib dan haram. Jadi karena wajib itu maka dia lakukan. Karena hukumnya haram maka tak dia lakukan. Sesungguhnya kata Allah Ta'ala, inilah mereka golongan-golongan yang lemah. Adapun golongan yang dikuatkan Allah Ta'ala, dia mengerjakan yang wajib, berikut yang sunnah. Begitu juga dia meninggalkan yang haram dan makruh. Tuan-tuan dan puan-puan, ini terkait, kalau kita kaitkan dengan perjalanan kita saat ini, bahwa memang ini sekedar lemah kepada Allah Ta'ala itu ditandai mengerjakan yang wajib. Ini kan urusan iktikad, ini kan urusan kemauan, ini kan urusan hati. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, sudah bisalah kita rasakan sekarang ini. Kenapa saya hanya terpaku mengerjakan yang wajib saja? Kan sebetulnya kita tahu kita ini. Dalam perasaan, kalau saya kaitkan lagi kita dalam berjalan kepada mengenal diri ini, tuan-tuan dan puan-puan, contoh yang terakhir yang saya jelaskan kemarin,
waktu di Gumba, jelas sekali kalau kita kaitkan. Contoh misalnya ketika tak ada guru di kolam, maka itulah membuktikan bahwa ini menguji kita bahwa awak ini termasuk golongan yang itikat yang lemah atau itikat yang kuat. Kalaulah itikat yang lemah, maka mulailah hatinya jauh, mulailah dia tidak ada ke kolam. Kalau kita tunjukkan ke kolam, karena apa? Tuan Guru tak ada di sana. Kalau Allah kuatkan hatinya, maka ada tak ada sama saja. Kalau kita kaitkan lagi dengan hal-hal yang lain, bahwa menunjukkan itu kita berguru atau kita untuk mengenal Allah Ta'ala ini pada poin-poin yang wajib saja, pada poin-poin yang diperintahkan saja. Padahal yang wajib dan diperintahkan ini rasanya masih belum sedalam bagi yang apa namanya ya. Kalau kita mau menulis lebih ke dalam lagi tuan-tuan dan puan-puan, kalau hanya yang kita kejar itu adalah karena kewajiban saja, kita ajalah misalnya, kalau mohon maaf kalau kita punya anak, kalau ada anak itu yang kita perintahkan saja baru dikerjakannya, yang tidak kita perintahkan atau hal-hal yang semestinya dia kerjakan tapi tidak mau dia kerjakan, kan sesungguhnya kita bisa menilai seperti apa anak ini. Kan dapat tuh. Sebetulnya kita dalam hati ini kan dapat nih. Kalaulah dia hanya dikerjakan yang wajib saja, pastilah ada maunya. Pastilah ada tuntutnya. Udah itu tuan-tuan dan puan-puan pasangannya. Pasti ada tuntutnya. Tapi kalau dia mengerjakan sesuatu yang enggak dibayar atau sesuatu yang tidak diwajibkan, tidak diharuskan, tapi dia lakukan, pastilah agak berbeda dia perasaannya. Kan begitu nih. Ya kan begitu nih. Cobalah tuan-tuan bayangkan, mungkin semua pernah datang ke kolam, rasa ketika ada guru, semua pernah, semua bisa merasakan, semua bawa dengan rasanya. Tapi ketika di kolam, tahu dia gurunya nggak ada, dan dia ke kolam, pasti beda rasanya. Pasti tak ada tuntutnya terhadap guru itu. Pasti tak ada. Kalau yang tak ada tuntut ini, tak ada tuntut keuntungan dan sebagainya dia lakukan, berarti dia sudah dikuatkan Allah Ta'ala. Berarti dia sudah masuk proses menjalani sesuatu hal yang ikhlas. Walaupun kita belum bisa dapat rasa ikhlas. Jadi seperti diulas minggu yang lalu bahwa kenapa sunnah itu tidak dilakukan? Kenapa sunnah itu bisa jadinya wajib? Bagi siapa sunnah itu bisa jatuhnya wajib? Bagi orang yang sudah merasakan, bagi orang yang sudah tidak membedakan lagi bahwa perintahnya itu sholat. Tidak jatuh wajib, tidak jatuh sunnat. Tapi bagi orang yang masih beritikat seperti kita, seperti saya kebanyakan ini, masih melakukan sesuatu itu karena memang dasar perintah. Contoh, contoh ke kampung lama. Dasarnya apa kita kampung lama? Perintah. Perintah hendak mengaji dan tawajuh. Tapi di luar malam-malam Selasa ini, adakah kita kemari? Tidak. Maka awak sambillah dia. Sambil mengaji, perintahnya mengaji dan tawajuh, sambillah kita berziarah. Kan gitu nih. Nyambil awak. Berarti, kalaulah misalnya, misal kita begini, ada seseorang tidak datang ke rumah awak nih, sahabat awak.
kawan awak. Di sebelah pun kawan dia. Tapi yang didatanginya kawan dia. Utamanya ini kawan dia nih sebelah rumah awak nih. Ini hanya contoh aja tuan-tuan dan puan-puan. Ketika dia datang ke kawan dia yang di sebelah rumah awak tuh, habis itu datang dia ke awak. Apa dia bilang? Ah, mumpung lagi datang, tak apa-apalah singgah katanya kan. Berarti tuan-tuan dan puan-puan, awak nih tidak yang menjadi utama bagi dia. Sambilan dia. Ah, inilah gambarannya. Sebetulnya bertuhan ini juga begitu tuan-tuan dan puan-puan. Kurang lebih. Tidak saya mengada-ngada. Kurang lebih begitu. Bagaimana kalau Allah Ta'ala ini datang sambilan. Berarti dia enggak yang diutamakan. Kalau dia tidak kita utamakan, otomatis bagaimana pula dia bisa mengutamakan awak. Kan gitu nih. Ini pakai akal lah dulu nih. Tak usah pakai kaji-kaji dalam lagi. Kan sederhananya nih. Nah, kita balik lagi ke Tuan Guru. Ke kolam memang mau datangi Tuan Guru. Memang wajib lah adanya bagi sang murid. Tapi itu kan tempatnya. Tak ada lah guru nih. Tak ada lawak ke sana. Cemana pula tuh. Kan gitu. Sementara perintah dia ada tak ada saya sama aja. Beda. Lagi tak ada dia memang tak ada lah dia. Makanya saya pun nggak taunya saya ini Tuan. Tapi kalau dibilang kaji artinya begini. Banyak kita nih karena jahirnya. Tak ada jahir guru tak ada lah. Tak ada jahir guru tuh tak ada lah kita ke sana. Sesungguhnya pada saat ini kalau tuan-tuan dan puan-puan pun ke kolam itu, dari apa yang saya alami belakangan ini, justru rasa yang didapat itu luar biasa. Tak ada guru, makin luar biasa tuh rasa tuh. Saya mencontohkan lah, tidaklah saya rutin ya kan. Tapi kalau ke sana, makanya kan tuan-tuan dan puan-puan, kalau kata Tuan Guru dan sebagainya kita mulai melihat yang hakikatnya. Nah, kembali ke yang wajib tadi. Kenapa sesungguhnya ada perintah wajib? Karena sesungguhnya manusia itu kalau nggak ada perintah wajib dia tak mau ngerjakannya. Hakikatnya apa? Manusia itu malas. Manusia itu kalau tak ada untungnya tak mau. Nah, kalau dia tak mau dia berarti dia masih berlindung di balik nafsunya kan begitu nih. Nah, yang kedua dibuatlah sunnah, dipancing. Nah, kalau dia murni ke wajib maka sunnah ditinggalkannya. Kenapa dalam aturannya sunnah itu kalau ditinggalkan tidak berdosa. Tapi yang mau kita cari kan bukan pahala dosa, perintahnya, iktikadnya. Kan gitu nih tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian apa yang mau kita buat di situ adalah suasana, tindakan-tindakan yang membawa kita menanamkan dan menumbuhkan jiwa ketauhidan. Kan itunya nih. Jiwa ketauhidan itu apa? Senantiasa mengingat Allah. Bagaimana mengingat Allah? Ada ritual-ritualnya. Tidak terjebak kepada yang wajib saja. Kan itu dia nih. Jadi hari ke hari itu kita berritual untuk mengenal diri. Untuk mengingat Allah Ta'ala. Kebiasaan-kebiasaan kita mengingat Allah Ta'ala. Ketika sosok guru tak ada, kenapa harus kita tinggalkan? Kan itu aja bandingannya. Itu aja perumpamaannya. Dan ini memang berat. Kalau kata kitab Tanwirul Qulub ini dikategorikan dua. Satu yang kuat kepada Allah Ta'ala, satu yang lemah. Nah itu aja dia. Yang kuat itu bercirikan semua perintah mulai dari wajib sampai yang sunnah dia buat. Semua perintah larangan yang halal, yang haram tak dia buat. Bahkan yang makruh pun tak dia buat. Nah itulah dia. Nah, ini kan soal kita nih sekarang. Iktikad kita.
Karena si nafsu nih, yang lemah nih, yang mau melemahkan kita kepada Allah Ta'ala nih, suka kali dia tuh. Alah, apalah ini katanya. Karena kalau disuruh kita senantiasa mengingat Allah, si nafsu nih, perintahnya senantiasa melalaikan, melupakan kita daripada Allah Ta'ala. Yang jelas-jelas tuan-tuan dan puan-puan, jahirnya aja, keberadaan, balik tadi keberadaan guru aja, yang hampir 1 bulan ini memang cukup jadi pelajaran sangat berharga bagi kita. Awak pun kalau ke kolam tak ada guru, lemahnya awak. Tapi macam mana kita melawannya? Agar apa? Agar nanti Allah tunjukkan satu rasa yang senantiasa ada tak ada jahirnya, bisa awak dekat sama dia, bisa perasaan itu ada. Di rumah aja samanya tuan, beda tuan-tuan. Kita ini masih mengabdi, kita ini masih memakai ritualnya, kita ini masih memakai perintahnya. Kalau di rumah saja tak ada perintahnya itu. Tak adanya guru tuh di kolam. Di rumah samanya aku juga ngingat guru di rumah sama kolam. Beda. Kolam itu tempatnya. Beda sekali. Saya bisa katakan beda. Kenapa beda? Karena kita di rumah itu mengingat Allah juga, tapi dalam rangka hendak kemudahan. Kalau ke kolam kan berat. Ada perjuangan. Ada korban waktu. Kena hujan. Capek. Kalau di rumah kan tidak. Tapi mohon maaf saya, ketika kita semua di rumah, adakah rasa yang makin menguat? Adakah tandanya gini, selama guru di sana, adakah rasa, adakah satu perasaan kepada Allah Ta'ala ini semakin menebal, semakin meningkat? Atau semakin lemah? Saya aja, kalau saya contohkan, saya sendiri aja, semakin lemah kalau saya lama-lama. Ini kan pengalaman tuan-tuan dan puan-puan. Lantas kalau kita balik ke kaji tadi 2 poin tadi, apakah kita termasuk yang dikuatkan oleh Allah Ta'ala atau golongan yang dilemahkan? Ini kan mau melihat kitanya nih Allah Ta'ala nih. Dalam peristiwa yang sebulan lebih ini kan salah satu buahnya kan melihat itu. Itu yang mau kita lihat sebetulnya perjalanan awak nih. Tadi tak ada siapa yang hebat, siapa yang tidak. Tapi perjalanan ini, apakah aku semakin melemah? Tak ada jahir guruku. Atau apakah aku semakin menguat? Atau sama saja? Kan itu. Kan boleh kita lihat masing-masing ini. Kalau semakin melemah, tandanya apa? Kita cari tahulah kenapa sebabnya. Ini kan jadi tuan-tuan dan puan-puan, pelajaran bagi kita semua. Kan tak dibilang sama tuan guru tuh, kalau tuan saya di Padang, saya jauh-jauh, tuan tak apa-apa di rumah. Kan tak ada juga sampaikannya begitu. Tak ada juga disampaikannya nanti kalau saya jauh, tetaplah tuan ke kolam. Tak ada. Tapi kan yang mengintip maunya dia ini kan lebih penting. Disitulah kita mengintip apa yang dirasakan guru nih. Apa yang diinginkan guru nih. Tapi yang diinginkan murid ini udah tahu kita. Tak ada, dia tak usah. Ini hanya contoh kecil aja tuan-tuan dan puan-puan. Tak ada, dia ya udahlah kesempatan. Bahkan ngaji pun wallahu a'lam bishawab. Kalau kita melihat balik kita perjalanan kita nih bahwa terjadi pelemahan. Di balik itu tuan-tuan dan puan-puan yang perlu digarisbawahi adalah apakah Allah redha sama awak di saat situasi 1 bulan ini. Itu yang kita lihat. Aduh, kok makin kacau aku nih. Selama ini gak ridho Allah sama aku. Aduh, semakin kuat aku nih. Atau aduh, tetap saja ya Allah, aku merasa Engkau dimanapun berada. Tapi dalam perasaan ya. Berarti kita bisa melihat apakah kita diperjalankan atau tidak diperjalankan.
Kan itu dia. Kalau nggak nanti kita sur-sur masing-masing nih. Hal yang kita tunggu-tunggu nih nanti nih. Kalau guru pergi nih aman, bebas, lepas. Tak ada kewajiban nak kemana-mana. Kan ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Simpelnya ini. Apakah kau selama ini datang ke aku hanya untuk menuntut menyelesaikan hal-halmu? Ketahuan. Kadang hal perasaan juga. Hal perasaan itu kan ada. Tapi yang payah ini kan hal kepada Allah Ta'ala nih. Hal kepada Allah Ta'ala ini mungkin sangat sedikit. Kalau saya pun mungkin masih pakai hal-hal awaknya nih. Jadi selama ini macam mana? Kalau dia hal-hal betuhannya dipakainya, rasa tak enak dia kalau tak ke kolam. Walaupun tak ada gurunya. Itu dia. Memang tak sedap dia. Ketika dia ke sana, pasti ada buahnya. Dalam rasa ya. Pasti aja. Jumpa guru? Tidak. Tapi ada penggantinya? Banyak. Untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, maka marilah kita sama-sama mengenali guru dan sekitarnya, mengenali keinginan dia, mulai mengenali apa yang dia inginkan. Tidak apa yang awak inginkan. Yang jelas sekarang, posisi kita sekarang ini, mohon maaf, saya pun gitu, banyak lemahnya. Dia mau halnya biasa aja. Biasa aja. Misal contoh begini, tak ada tuan guru ini di kolam. Kalau perasaan awak memang sunyi, tak ada dia, mulai nyalah awak tuh. Mulailah awak selama ini betuhankan jahir. Betul. Tapi kalau di sana nanti awak rasakan enjoy aja, nikmat, enak, mulai masuklah dia batinnya. Mulai. Tak ada dia tapi dia ada. Itu kan bukti nyata. Kalau kita di mana-mana kan susah kita membuktikan. Itu kan bukti nyata. Bukti nyata dari mana? Dari sebuah rasa yang awak dapat. Jadi mungkin ini aja dulu tuan-tuan dan puan-puan. Ini hanya sekedar berbagi pengalaman yang tujuannya untuk memudahkan paham yang terkait dengan tema kaji kita malam ini, yakni ada sekelompok orang yang memang dikuatkan Allah Ta'ala dan ada yang dilemahkan Allah Ta'ala. Saya mencoba untuk mengambil contoh dalam perjalanan kita ini dalam situasi tak ada guru di kolam. Hanya itu saja. Mohon maaf saya sekali lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.